Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila daris salam. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah zuhur yang dihormati, yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan yang baik ini kita mengkaji ulang dalam Al-Quran. Ada surat yang diawali dengan kul, maka jangan lupa minimal kamu hafal dengan 4 surat yang dimulai kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak surat ini dibaca khususnya kalau mengerjakan sholat sunat. Sehabis membaca Fatihah, membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas, terutama sholat sunat fajar, sholat sunat tobat, sholat sunat hajat dan sebagainya. Pada umumnya itu diseyogiakan membaca setelah Al-Fatihah, membaca pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian Falak dan An-Nas itu juga disebut muawwidzatain, 2 surat untuk mohon perlindungan. Perlindungan apa? Pertama ada perlindungan dalam kehidupan sesama manusia dari kejahatan akibat saling hasud, saling dengki, saling iri. Yang kedua, pohon perlindungan dari gangguan setan atau jin, baik itu dari manusia maupun bangsa jin. Maka seyogianya paling tidak hafal dengan 4 surat ini. Pertama yang Al-Kafirun itu menegaskan bahwasanya kaum Quraisy waktu itu karena sudah tidak sanggup menghadapi Nabi Muhammad dan pengikutnya, maka berusaha bagaimana cari jalan kompromi. Api-apian naten Muhammad, buat sekali-kali kan aja lah, kita tidak usah ngekeng-ngekeng. Sekali-kali kami nyembah apa yang kamu sembah, tapi kami juga menyembah apa yang kami sembah. Jadi dengan maksud toleransi, artinya toleransi. Karena itu tegas dalam surah Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abidu nama abu, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan kemudian aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, demikian pula kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagimu agamaku. Jelas dalam masalah peribadatan tidak ada kompromi. Oleh karena itu kalau sekarang itu ada alasan toleransi, kemudian menggunakan masjid untuk kegiatan Nasrani umpamanya, atau sebaliknya, itu bertolak belakang sama sekali dengan apa yang disampaikan pada zaman Nabi. Tegas, alasannya toleransi, kemudian masjid digunakan untuk kegiatan non muslim agama atau sebaliknya.
Alasannya apa? Kita sama-sama toleran, kan agama semua itu baik katanya. Tapi tegas dalam masalah kita ini. Kemudian kulhu kok dikatakan surat ikhlas? Walaupun isinya kul huwallahu ahad, tapi dikatakan ikhlas karena dalam surat ini tegas mengenai akidah tauhid, sekaligus menghadapi orang musyrik termasuk Yahudi dan Nasrani. Maka ditegaskan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta segala sesuatu. Karena itu kemudian mbah-mbah kita dulu atau kiai-kiai desa mengatakan begini, kapan-kapan kamu bisa membaca kul husungsang, kamu akan menjadi orang yang sukses. Saya pikir-pikir waktu itu kul huwa disungsang, baca kok mau dari bawah betul kan? Enggak, ternyata begini Pak. Kalau kamu menjadi orang yang ikhlas, dimanapun kamu berada, di bawah, pas miskin, pas kaya, pas sugih, pas dalam beruntung, itu dalam keadaan ikhlas, maka kamu menjadi orang yang beruntung, kamu menjadi orang yang sukses. Bukan berarti kulhunya dibalik dibaca dari bawah, tetapi maksudnya adalah kalau kamu disungsang dalam keadaan apapun juga, kalau kamu ikhlas, kamu akan selamat. Sehingga katakan kapan-kapan kowe iso maca kul husungsang, kowe ya hebat, selamat. Ternyata yang dimaksud adalah kalau kamu ikhlas, dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun kamu berada, kamu ikhlas. Pas nemu sakit, dia ikhlas, mudah-mudahan menjadi penembus dosa. Pas sehat, kamu bersyukur agar dapat bisa ibadah dengan baik. Dari dalam kondisi apapun itu, dia ikhlas. Kemudian al-falak itu sekaligus merupakan satu permohon perlindungan dalam kehidupan kita antar manusia, karena mungkin perbedaan kekayaan, perbedaan ilmu, perbedaan kedudukan, biasanya timbul iri. Maka dengan tegas dan ayat ini, surat ini, kita mohon perlindungan. Kul a'udzu birabbil falak, katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang menguasai fajar. Min syarri ma khalaq, dan mohon perlindungan dari kejahatan apa yang diciptakan. Keburukan, kejahatan bisa apa yang ditimbulkan baik oleh alam, oleh manusia, oleh hewan. Artinya jangan sampai kita kena keburukan, kejahatan akibat makhluk yang diciptakan Allah, yang datangnya kadang-kadang tidak kita duga, baik berupa angin, banjir, atau makhluk yang lain. Min syarri makhluk wa min syarri ghasikin idza waqab, dan keburukan pada malam yang gelap gulita. Karena biasanya orang-orang melakukan kejahatan, apakah mencuri atau lain, dilakukan waktu malam. Dan termasuk orang-orang sihir, wa min syarri naffatsati fil uqad, itu juga waktu malam khususnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi tegas Islam membimbing kepada kita, ternyata dalam kehidupan kita itu tetap ada yang bersaing, tapi bersaing dalam kadang-kadang dan tidak sehat, sehingga menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bencana di antara kita. Dan yang terakhir, an-nas itu memang min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena ternyata kita digoda baik dari minan nas, minal jinnati wanas, bahkan jin dan manusia yang nampak dan Pak. Oleh karena itu biasa juga kita waktu akan sholat, antara lain untuk mohon perlindungan, jangan sampai waktu kita sholat pikiran kita melayang-layang. Karena penyakitnya orang sholat
penyakitnya ya termasuk saya adalah begitu takbir Allahu Akbar maka setan akan datang, ingat ini, ingat itu. Nah, padahal kita harapkan hati kita konsentrasi kepada Allah, tapi ternyata ada gangguan. Ingat pekerjaan, ingat apa yang akan dilakukan, ingat makan dan sebagainya, bermacam-macam ingatan. Dan ini pun sudah terjadi pada Nabi. Ya Rasulullah, saya sholat kok tidak bisa tumanina, tidak bisa konsentrasi. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kapan-kapan kamu pikiranmu ingat macam-macam, segera kembali kepada bacaan. Nah, kalau kamu sedang makmum dan imamnya jar, ya kamu mendengarkan dan mengikuti bacaan imam itu. Oleh karena itu Al-Falaq dan Anas disebut muawwidzatain karena sekaligus apa yang timbul di antara kita, terutama masalah iri, hasud, dengki dan sebagainya, dan kemudian gangguan baik secara nampak maupun yang tidak nampak. Gangguan nampak dari manusia, gangguan tidak nampak dari setan yang masuk dalam pikiran kita, mengingatkan hal-hal yang menyebabkan sholat kita tidak tumaninah dan akhirnya tidak khusyuk. Kami kira itu dari selagi ada 4 kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Semoga surat yang pendek-pendek ini betul kita hafalkan, karena memang banyak sholat-sholat sunat yang terutama kita baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Baik panjenengan tahiyatul masjid, sholat fajar, sholat sunat apapun, itu paling utama membaca setelah Fatihah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan khususnya kita tidak lupa, sehingga Nabi menuntun kita, kalau kamu akan tidur jangan lupa membaca Al-Ikhlas, Falak dan Binas. Bahkan Nabi nyontohkan dibaca kemudian dilapkan dari muka ke akhir kepala ke seluruh tubuh. Jadi panjenengan menebak sare itu paling tidak dicontohkan oleh Nabi, baca Al-Ikhlas, Falak, Binas, kemudian ditiup dari kepala terus seluruh badannya ini. Paling tidak itu di samping mungkin baca ayat kursi dan lainnya, tapi minimal apa yang telah dicontohkan Nabi adalah itu. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Asyhadulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.